saya memperkenalkan diri, saya Ibu Moni. Kebetulan saat ini jadi kepala sekolah TK, dan kita juga istilahnya bertemu dengan teman-teman di sini ya untuk bernostalgia bersama di acara ISR Gatsu ini ya. Oke, pertama kali saya mau memperkenalkan yang baju merah yang di sana. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu sepertinya, mungkin silakan. Halo sobat ISR Gatsu di mana saja. Salam kenal buat yang belum kenal, salam jumpa buat yang sudah berjumpa. Nah inilah Pak Darman ya, Pak Darman kalau yang sudah jumpa pasti sudah tahu, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang belum kenal. Inilah Pak Darman ya, saat ini mengajar di SD Slamet Riyadi, saat ini mengajar bahasa Sunda ya. Itu saja. Selamat jumpa untuk sobat ISR Gatsu. Mudah-mudahan saat ini semua dalam keadaan sehat, tentunya dalam keadaan sukacita bertemu dengan kita ya Bu Monik ya. Betul. Hari ini adalah hari yang istimewa tentunya nih. Kita akan berbicara, kita akan ngobrol-ngobrol ringan saja nih dengan beberapa alumni yang kebetulan juga sempat singgah ya. Ini kita sebenarnya kebetulan saja ya. Barusan ada alumni yang datang ke sini, kita tembak saja untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Itu yang pakai baju putih itu ya. Baju putih itu sebenarnya wah alumni yang sudah kahot di sini. Kebetulan dulu maminya juga salah satu pengajar di komplek TK SD Slamet Riyadi, bahkan juga di SMP ya. Mungkin ada yang sudah tahu ya, tentunya para alumni yang seangkatan dengan Bapak ini nih, saya belum sebutin dulu namanya nih. Nah, belum sebutin namanya ya. Dulu ada mantan guru yang mengajar di sini, itu namanya Ibu Sri Suwarti ya. Ada kenang-kenangannya Bu Monik sampai hari ini ya. Kemarin kita sudah gumingkan lagi ya. Ada kita punya Mars SD Slamet Riyadi ya. Mars Slamet Riyadi itu kebetulan itu Ibu mendiang Ibu Sri yang menciptakan, betul ya. Sekarang sudah digumingkan lagi dan anak-anak dari TK sampai kelas 6 sudah bisa menyanyikan lagu itu, luar biasa ya. Salam buat Ibu Sri, tentunya sudah berbahagia di surga begitu ya. Nah ini salah satu putranya gitu ya, yang meneruskan jejaknya Ibu Sri. Namanya siapa silahkan sebutkan Pak. Ini yang berbaju putih siapa ya? Nama saya ya sebetulnya itu Dominikus Untung Yuliantono. Oh tapi iya. teman-teman banyak manggil saya Dimas Untung. Panggilan sehari-hari saya Dimas. Silakan manggil saya Pak Dimas atau Pak Untung, terserah saja. Ya, saya memang salah satu putra dan satu-satunya putra dari Bu Sri Suwarti. Ya. Jadi saya bersaudara itu 6. Saya anak keempat. Anak keempat, satu-satunya putra. Itu sekilas dari saya. Ya. Itu Pak Darman, Bu Monik. Ya. Dan catatannya Pak Untung, catatannya semua putra putrinya Ibu Sri semua ketika SD bersekolahnya di sini. Oh betul. Jadi dari yang anak kakak saya yang besar sampai adik saya yang paling bungsu semuanya sekolah di sini. Ya. Di SD Ignatius Slamet Riyadi Gatot Subroto ini. Bahkan anak saya 2 itu juga dua-duanya saya masukkan di sekolah ini. Itu Pak Darman. Boleh sobat ISR Gatsu kita tepuk tangan dulu ya. Lalu nih ada di samping saya tuh Bu Monik. Siapa tuh Bu Monik? Iya, yang pakai baju batik dan cantik sekali. Ini udah gak asing lagi ya. Pasti sobat-sobat ISR sudah gak asing lagi. Pasti sering ketemu dengan yang satu ini ya. Di berbagai acara sering muncul gitu kan. Bahkan kemarin sudah meluncurkan satu acara apa tuh ya, bukan promosi, nanti lihat saja di channelnya ya. Oke. Siapa gerangan Bu yang Monik? Sudah cukup terkenal ya. Sudah terkenal. Silakan Ibu Wida. Psikolog. Terima kasih Bu Monik. Sobat ISR Gatsu, perkenalkan nama saya Wida. Kalau waktu SD saya sekolahnya nggak di ISR 1, tapi anak-anak saya dua-duanya saya sekolahkan di sini. Jadi Anggi dan Angga. Kebetulan sekelas dengan putranya Pak Dimas juga ya. Anggi dengan Nina, Angga dengan Raka. Jadi saya memilih untuk anak saya bersekolah di sekolah ini. Oke. Terima kasih atas kehadirannya tentunya ya untuk Ibu Wida dan Pak Untung. Boleh tepuk tangan lagi. Oke. Nah, jadi sobat-sobat Slamet Riyadi Gatsu ya,
ISR itu sebenarnya Ignatius Slamet Riyadi, supaya lidahnya kita nggak terlalu banyak diucapkan, jadi ISR Gatsu begitu ya. ISR Gatsu itu sebenarnya Ignatius Slamet Riyadi Gatsu, tentunya kompleks ya, Iya, TK SD. SD. Nah kalau tadi yang berbaju putih itu Pak Untung itu memang luar biasa ya. Satu, beliau sendiri adalah alumni, kemudian sepuhnya lagi maminya ya dulu pengajar di sini, lalu putra putrinya juga alumni di sini. Kalau Ibu Wida tadi dia bangga bahwa memang putra putrinya juga, kebetulan putra putri ya, Iya. atau putri putra? Putri Putra. Oh putri putra, karena anak pertamanya Putri, saya masih ingat kalau nggak salah Anggi ya, lalu yang putranya Angga. Nah itu kebetulan saya sempat juga bersama di sini Bu Monik ya. Iya. Jadi memang saya cukup mengenal juga Anggi dan Angga. Nah ini kebanggaan orang tua yang putranya, putra putrinya alumni dari ISR Gatsu tentunya. Boleh cerita nggak Pak? Nih kan ISR Gatsu, saya Iya. juga kan baru awal di sini nih. Pengen tahu nih mungkin dari Pak Untung, Bu Wida dan Pak Darman juga dari awalnya, istilahnya mulainya apa namanya? Terbentuknya istilahnya sekolah ini seperti apa, gimana, mungkin Pak Darman kayaknya udah lebih paham banget gitu kan. Wah, Kayaknya oke. sama mungkin Pak Untung juga yang dari awalnya sama ibunya Baik, baik. gitu Iya, kan. mungkin, bisa mungkin. kita nostalgia bareng gitu. Nah ya. betul, makanya kita mau bernostalgia dan sedikit banyak tentunya banyak informasi tentang apa itu SD Slamet Riyadi, tentunya kompleks Slamet Riyadi. Kebetulan memang sungguh kebetulan ada Pak Untung ke sini. Kita mau menggali banyak tahu tentang Slamet Riyadi zaman dulu. Kalau sekarang sih kan nggak pada tahu lah, gedungnya keren. Alamatnya di mana tuh Bu Mani? Gatso Subroto nomor Gatot Subroto, 221. Dekat dengan mana? Medi. Di kesananya mana? TSM. Ada TSM, ada Hotel Ibis di sana, begitu ya lah, gampang lah untuk mencari ISR Gatsu itu gampang ya. Nah kita mau cari tahu nih dari alumni ya, dari alumni dan putranya dari pengajar di SD Slamet Riyadi ini ya. Pak Untung tahu nggak sekolah ini waktu itu berdiri kapan gitu ya? Wah, itu kalau berdirinya mungkin saya lupa. Belum lahir kali. Belum Fix lahir. tahun berapa saya lupa. Ya. Tapi yang saya ingat betul tahun 70 saya sudah masuk TK di Wah, sini. 70 ya betul. 1970 saya masuk TK di sini. Itu masih satu lantai dan TK-nya juga masih di pojok sebelah utara timur. Pojok itu kecil, itu masih TK. Guru TK saya itu Bu Sas. Ya. Saya TK itu 2 tahun. 2 tahun. Waktu itu di pojok sama di depan kalau nggak salah. Sama di depan. Kemudian itu masih satu lantai semuanya. Di depan tuh masih ada halaman kita untuk bermain galah asin. Ingat dulu tuh kalau jam istirahat main galah asin. Kemudian di halaman depan ada kita olahraga lompat jauh itu masih terbuat dari pasir waktu itu. Kemudian ada lompat tinggi masih dari kayu. Kita masih ada hal seperti itu. Kemudian di depan kalau kita dari sini mungkin di paling depan pojok kalau kita masuk ke sekolah sebelah kanan itu masih ada kantin tapi warung kecil, masih bukan warung-warung seperti dulu pada zaman sekarang ini, bukan, masih sangat tradisional lah. Sangat tradisional, juga betul. anak-anak tuh sering gangguin, jadi darmaji kadang-kadang gitu. Apa itu darmaji? Darmaji dahar 5 ngaku hiji ya. Jadi makannya 5 ngaku 1 gitu kan. Nakal dong kalau gitu Ya mungkin ada sebagian yang seperti itu sehingga tapi pada saat itu hubungan yang penjual dengan anak-anak sangat ketat. Ya betul ya. Jadi orang nggak ya udahlah gitu kan. Jadi udah begitu saja. Nggak masalah gitu ya kalau itu darmaji ya. Kemudian ruangan itu masih dulu tahun-tahun awal itu kita masih belum ada apa namanya kalau tiap minggu itu ada gereja ya. Gereja oke, betul Ada ya. kalau nggak salah tahun-tahun mendekati tahun 75, 76 baru ada kita ada aula yang di kalau dulu sekolahnya bentuknya U, nah di pojokan U itu sering dipakai untuk kegiatan gereja, misa. Dan juga dipakai juga untuk pernikahan dulu. Kakak saya yang paling besar
nikahnya di sini. Jadi multiguna ya di sini ya. Multiguna, Oke. gitu, di situ. Dipakai misa oke, dipakai sekolah ya memang fungsi untuk bersekolah ya anak-anak pelajar. Lalu tadi tambahnya dipakai juga resepsi pernikahan begitu Iya, ya. Oke. pernah. Pak Untung nikah di sini juga? Nikah di Bandung tapi Oh di nggak Bandung sini. ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Untung ya. Kalau saya lihat catatan di apa namanya catatan pendirian sekolah, memang sekolah ini kompleks ini berdiri tahun 1948. Kalau kita hitung matematika, menghitung usia berarti sudah berapa tahun ya sampai sekarang itu? Coba Pak Untung. 42 ditambah 22 itu 74. 74. Wah, berarti sudah lansia ya? Iya, Oke, betul. usianya boleh lansia ya. Mungkin dari segi kekuatan kalau melihat fisik manusia itu sudah berkurang ya. Tapi untuk sekolah kayaknya enggak ya. Powernya malah lebih kuat gitu. Lihat aja gedungnya dulu waktu saya lihat di foto-foto sekolah, gambar-gambar sekolah itu masih sepotong, masih ada rem kawatnya gitu ya. Sekarang udah pakai beton, sudah tingkat 4, tentunya lebih kokoh begitu ya Pak Untung. Ya dulu tuh di atas tuh saya ingat betul masih ram kawat. Jadi kita tembok, Ya. kalau nggak salah kira-kira sekitar 2 meter, dulu masih tinggi gedungnya ya. Iya. 3 meter kalau nggak salah plafonnya. 1 meter terakhir itu kawat. Jadi udara, sirkulasi udara masih bagus. Nah, Hmm, oke. Tidak butuh AC kan dulu masih betul. Tuh ya, buat sobat-sobat ISR Gatsu, tahu kan berapa usianya tuh sekolah kita tuh, sekolah sobat-sobat yang tentunya yang bersekolah di PK SD Ignatius Slamet Jaya di Gatsu Betul. tentunya sudah 74 tahun begitu ya. Kalau Lama dilihat dari sekali. pengalaman sudah berpengalaman banget ya. Banget. Sudah fasih begitu ya, sudah wah keren banget gitu ya. Udah. Oke, Pak Untung, mungkin kita Bu Moni kan tadi sudah mengajak kita untuk bernostalgia. Sebagian tadi memori Pak Untung itu sudah ingat ya. Mungkin juga fisik bangunan, kemudian beberapa aktivitas ketika zamannya Pak Untung waktu SD begitu ya. Iya. Ada punya cerita enggak gitu ya? Dulu kan maminya juga mengajar di sini gitu ya. Betul. Kemudian Pak Untung kalau nggak salah lokasi tempat tinggal itu tidak jauh juga dari sekolah. Ya, di Ingat mana nggak ya? waktu itu digendong sama Ibu Sri atau bagaimana waktu berangkat? Jadi saya kecil dulu memang sejak kelas 1 SD itu sudah dilepas. Oh, udah sudah Jadi lepas. jalan kaki dari rumah di Maleer ke sini, Oh, iya. bolak balik. Ya, iya. Jadi pulang Luar biasa. pulang sendiri. Nggak takut culik, Nggak zaman itu kan takut ada dulu. culik ya. Waktu Dulu- saya ingat waktu kecil itu hati-hati kalau ada mobil yang ada gambar guntingnya gitu, ada culik gitu ya. Itu waktu saya kecil gitu. Ngalamin seperti itu enggak, Pak Dimas? Kayaknya dulu kan mobil belum banyak juga. Belum banyak ya. Paling ada beca. Nah, itu memang beca. Nah, kami sering juga naik beca bertiga waktu itu. Iya. Karena ada beberapa teman yang pulangnya bersama ke sana. Kita naik beca bertiga itu kadang-kadang yang perempuan saya lupa namanya di belakang itu duduk, saya laki-laki berdua duduk di bawah. Ambil kaki Iya. gitu yang goyang. Itu, tapi sehari-harian saya berangkat itu lebih banyak jalan kaki. Wah, Iya, luar biasa. balik juga kayak- Makanya sehat ya badannya Iya. seperti itu. Tapi sudah tadi sempat-sempat Pak Darman kan dulu juga sempat kenal gitu ya ketika Ibu Sri masih mengajar di sini, saya sempat ketemu ya. Bahkan saya ya sering dulu waktu masih bujang gitu, sekarang udah menikah, sudah punya anak. Ketika itu boleh dikatakan anak emas Ibu Sri ya. Kalau pagi-pagi, man sarapan dulu nih, bawain surabi, bawain apa. Wah dulu memang Kayak anaknya saya masih sendiri betul, kali ya. betul. Dengan gaya jalannya dan sebagainya, wah saya jadi teringat lagi nih ketika masih bersama dengan Ibu Sri. Mau denger ini cerita dari Bu Ida nih? Boleh. Kalau Ya, Pak betul. Untung kan dari Wah. anaknya di sini, apa Tuh. sekolah di sini, anaknya sekolah di sini. Iya. Sekarang kalau dari Bu Ida mungkin kan pengalaman Nah. anaknya sekolah di sini, kenapa mempercayakan lah istilahnya sekolah ISR di sini, mungkin selain faktor dekat rumah kali ya Bu ya, gitu kan. Mungkin bisa cerita sedikit gitu pengalamannya seperti apa gitu. Iya, ada dua sih yang berkesan untuk saya ya, terutama waktu lagi Anggi baru pertama masuk. Dia kolokan banget waktu pertama masuk, nangis, pengen sama mama harus kelihatan di jendela, padahal kan nggak boleh ya kelas 1 SD. Sampai akhirnya Bu Silvi dulu Ya, dia Ibu wali Silvi, kelasnya ya. bilang, Bu katanya, baik kalau Anggi nanti lagi jangan diantar sama ibu, antar saja sama bapak atau sama yang ngasuh, karena kalau yang antar mereka Anggi jauh lebih tegar dan biasa aja masuk kelas.
Ya di situ jadi saya belajar, ternyata masuk sekolah ini tuh yang diajarin bukan cuma anaknya, saya juga belajar. Saya mungkin terlalu memanjakan Anggi kali. Jadi dikasih tahu sama Ibu Silvi, jangan sama saya ya. Itu satu. Jadi saya merasa sekolah ini memperhatikan baik dari pihak keluarga, dari orang tua dan juga anak, agar sama-sama mendukung sasarannya tercapai. Nah kalau yang kedua lagi, waktu lagi ada tahun berapa ya yang perubahan sistem rapot, jadi nggak cuma angka aja tapi ada Deskripsi ya. ada Oke, ada narasinya ya. Narasi. Oh, iya, Baru-baru aja ya. Nah, Iya. itu Anggi yang biasanya rankingnya bagus karena nilai Ya. pengetahuan, nilai ulangan, tiba-tiba nilainya ada yang jelek karena dia kurang berani mengungkapkan pendapat. Akhirnya dari situ dia diajari untuk berani ngomong, Oh, berani betul. berdiskusi. Ya. Menurut saya itu keren banget. Kalau enggak, saya bakal kelolosan gitu ya, jadi punya anak pintar tapi nggak bisa ngomong gitu misalnya ya. Dan sekarang saya bersyukur pembekalan itu membuat anak-anak saya jadi anak yang mudah bergaul, punya rasa percaya diri dan komunikasinya bagus. Itu yang kesan yang saya dapat dari Selamat Riyadi satu. Terkesan sampai sekarang ya Bu Vida ya. Tentu saja tidak salah saya memilih sekolah ini. Nah, itu ngomong-ngomong kalau tadi yang dibicarakan kan putrinya ya, anak pertama berarti ya. Angga juga kalau nggak salah kan lulusan dari sini juga ya. Iya, betul. Nah, bagaimana dengan Angga tuh ketika di Selamat Riyadi? Iya, kalau anak kedua mah biasanya memang kitanya udah lebih nyantai gitu ya. Lebih nyantai, Ya, betul. agak terbentuk jadi anak yang mudah bergaul, nggak banyak bicara, tapi dia pembawaannya tenang aja gitu. Yang saya salut sama Angga, dia punya arah yang kuat sehingga bisa memutuskan kayak Angga mau nerusin ke jurusan film. Tahun 2017 itu kan aneh gitu ya, mau kemana adik kamu Ya. gitu ya. Tapi ternyata sekarang justru sedang banyak dibutuhkan. Jadi saya kagum pada kemampuan berpikir yang Iya. fleksibel gitu, yang dibekalkan Pak Petrus itu untuk gurunya Angga. Pastinya berdampak bikin Angga juga berani untuk ngambil satu keputusan yang mungkin nggak umum gitu. Iya. Menurut saya itu keren. Memang tidak lepas ya, tetap komunikasi antara sekolah sama orang tua karena memang butuh kerjasama yang kuat ya, betulnya gitu. Memang basically-nya memang di rumah, tapi juga di sekolah istilahnya membantu perkembangan anak-anak untuk lebih berkembang lebih baik lagi, untuk dia bisa tangguh dan mampu ya sesuai dengan ini kita ya Pak ya, Betul. tangguh Betul. dalam istilahnya kehidupan nanti dia ke depannya. Betul. Ya. Ngomong-ngomong, saya dapat efek samping nih dari Selamat Riyadi, boleh cerita Oh, nggak? gimana? Apa itu? Luar biasa. Coba Jadi pengen denger ini. Sobat-sobat ISR juga kita coba dengar bagaimana ini. Dulu Kita saya mau cerita bukan apa? pembicara. Iya. Dulu Betul. saya bukan pembicara kan, saya Ya. ngantor. Ya, ya, ya. Yang memberi kesempatan untuk ngisi parenting itu Bu Nanu. Bu Nanu, Oh, ya. aduh, dari pertama saya belepotan, Betul. ngomongnya kacau. Oh, Ibu Nanu Terus itu pembawaannya. mantan kepala sekolah di sini ya, Bu Betul. ya. Oke. Sama sebelumnya juga Bapak. Pak Sunarto. Betul. Pak Narto ya. Pak Sunarto, Pak Narto iya. Ya, besar apa ya hutang budi saya kepada Pak Narto dan Ibu Nanu Ya. yang sudah memberi kesempatan saya mengisi pertemuan orang tua. Saya Betul. latihan dari yang Arab gitu sampai nanti mulai tahu harus gimana. Nah, Ya, saya juga jadi ingat, gini, Bu Wida. awalnya Saya dari jadi situ. ingat dulu-dulu memang ya. Kemudian yang terakhir sebelum pandemi itu kita sempat juga ngadain ya. Bahkan itu gebiar ya Oh, dengan sama anak Romo kolaborasi Eko. dengan Romo Eko ya, sahabat Romo Eko Wah, ya. saya nggak bakal Oke. sampai sini kalau nggak dikasih kesempatan betul. sama Bu Nanu sama Pak Nah, Narto. itu Bu Wida. Wah, asik Ini banget jadi iya. ingat kembali ya. bener. Nah, Jadi dan- pertama kali parenting istilahnya presentasi di sini berarti ya ke Selamat Riyadi. Selamat Riyadi. Wah, keren Luar biasa. banget Jadi ya. kebanggaan juga Selamat Riyadi ya. Ternyata mamihnya Anggi dan Angga juga bangga dengan Selamat Riyadi. Iya. Kalau nggak salah ini juga pemerhati masuk satu Oh, iya, tim pemerhati TPS. sekolah juga ini. Nah itu makanya saya Masuk juga itu. bangga juga dengan Ibu Wida. Bu Wida banyak kontribusi juga di sekolah ya. Seperti yang tadi disebutkan, memberikan pembekalan untuk guru-guru, untuk anak-anak juga gitu ya. Nah, papanya juga nggak kalah perannya di sekolah ya. Di era tahun saya lupa waktu masih zaman Pak Narto ya, sekitar tahun 2000 awal lah ya, 2000-an lah ya, 2003 2000-an, 98 2000-an begitu ya. Ingat juga sebagai tim pemerhati dari sekolah ini begitu ya. Saya masih ingat sekali dan waktu itu saya juga memang masih megang sebagai tata usaha. Ya, masih ingat masih dulu kita pernah menggunakan Win Enter dulu waktu zaman apa ya? Waktu zaman ada komputer. Pertama kali kita punya satu set komputer itu di zamannya Patri. Saya masih ingat begitu ya. Ah, luar biasa ini perannya. Oh iya, berarti benar ya perannya orang tua itu Betul. sangat besar sekali ke sekolah gitu kan ya, memang kerasa di kita Iya. juga sebetulnya gitu kan.
Betul Nah, lalu sekali. ini Bu Monik nih, Apalagi? kalau kita Iya. lihat posturnya Pak Untung ini, wah gagah gitu kan, keren. Dulu kan alumni dari Slamet Riyadi begitu ya. Slamet Riyadi itu sebenarnya salah satu tokoh pahlawan ya. Oh, iya. Betul. Apakah ada kaitan dengan Pak Untung ini ya? Iya, Kalau ya. saya lihat posturnya juga mungkin bisa seperti Slamet Riyadi itu. Sebagai saya bisa tebak nggak ya kira-kira ya profesinya Pak Untung Coba ini apa? kira-kira gitu ya? apa profesinya? gitu ya. Model rambut. Nah itu dia model Tahu rambut. begini Pak Untung, kalau tebak-tebakan kan bisa salah bisa betul gitu kan. Iya, Di sini iya. ada Pak Untung. Sudah Pak Untung itu sebagai apa sih sekarang teh? Jadi mungkin dari teman-teman lihat, sobat-sobat lihat dari tampang saya aja mungkin orang udah menyangka wah Pak Untung tentara nih Pak. Oh, tentara. Tentara. Tentara coba ya. Memang kebetulan dari Slamet Riyadi angkatan saya 76 itu hanya saya yang jadi tentara. Itu saya tahu masuk pendidikan tahun 88 dari Wamil. Sebelumnya saya kuliah di ITB, kuliah penawaran itu Wamil saya ikut. Setelah itu pendidikan di Surabaya, kemudian lanjut sampai pada sekarang ini saya masih dinas walaupun tahun ini saya pensiun ya karena 58 usia saya tahun ini. Sekarang jabatan saya di Wakil Direktur Topografi Angkatan Darat. Wah, direktur, wakil direktur ya. Sebentar Wakil, lagi jadi wakil. direktur ya. Amin, Oh, kita doakan. amin. Dengan pangkat saya sementara ini kolonel. Kolonel Korup Topografi. Jadi itu latar belakang apa yang saya kerjakan sehari-hari lah. Ada motivasi apa nggak sih awalnya Nah, jadi itu- tentara itu itulah. kenapa? Itu pertanyaannya itu yang banyak ditanyakan saya, kenapa sih kalau lulusan ITB masuk tentara gitu Ya. kan. Jadi pada saat itu sebelum saya lulus ada namanya ekskursi atau kunjungan ke instansi-instansi yang melatar belakangi ilmu saya pada saat nanti sudah kerja. Jadi saya salah satunya masuk ke instansi topografi Angkatan Darat. Selainnya ke BPN, kemudian ke Bakosutanwa waktu itu sekarang namanya BIK, Badan Informasi Geospasial. 3 tempat itu saya datangi. Bukan saya datangi ya, maksudnya sama-sama teman-teman semua ke sana. Saya tahu ternyata di topografi Angkatan Darat itu peralatannya pada saat itu memang sangat mendukung latar belakang saya sebagai seorang geodet. Nah itu lepas berapa tahun kemudian ada penerimaan, ada pendaftaran dari penawaran pendaftaran dari Mabes TNI. Dan saya dengan beberapa orang tertarik ikut masuk. Setelah kita masuk. Ya, tapi dari sejak SD mah tidak punya cita-cita mau jadi tentara. ya? Dari SD itu enggak ada sama sekali. Oke ya. Hanya papi saja yang ngasih pakaian Nah, tentara itu. Karena gini, karena lihat papi juga seperti ini, kurang gagahnya seperti ini. Bapak Karena saya mungkin kalau ketemu pertama akan mengira papinya Pak Untung ini juga tentara gitu. ada bukan. Jadi Bukan, ada bukan, ya. bukan, papi itu bukan tentara dulu swasta di Propelak nggak salah. Beliau tuh waktu kecil saya kecil sering dikasih pakaian tentara, angkatan laut, polisi, angkatan darat itu senengannya ngasih kecil itu sampai kelas 1 SD lah saya diberi. Udah gitu hilang. Betul. Saya ikut menwa pun tidak. Jadi tidak ada sama sekali terbesit pada saat itu di pikiran saya untuk masuk jadi tentara. Nah, kalau begitu ketika cita-cita di SD dan sekarang jadi tentara, mungkin masih ingat nggak kalau cita-cita mau jadi apa waktu? Pilot dulu. Mau jadi pilot. Pilot, Tapi ya, betul. nyambung Beda juga. beda tipis lah ya. Enggak. Tetap angkatan. Pilot dulu. Dari kecil saya pengen jadi pilot. Kalau dulu saya punya cita-cita mau jadi dalang, jadi guru ya, tapi dekat-dekat juga. Dekat-dekat juga ngomongnya. Ah, betul, ngomongnya begitu ya. Medianya Nah, aja yang beda. Betul, itu sebagian cerita dari Pak Untung ya. Jadi sekarang itu sebagai tentara. Dan mungkin teman-temannya selamat siang Pak Kolonel begitu ya. Iya. Nah, Biasanya sekarang- manggil saya komandan biasanya. Komandan, oh ya, termasuk Komandan saya juga Dimas. merasakan komandan ya, jadi komandan Dimas ya. Jadi untuk sobat-sobat ISR Gasu kalau ketemu sama Pak Dimas boleh menyapa selamat siang Pak Komandan atau apa begitu ya. Nah lalu kita mau juga dengar nih dari Bu Wida ya. Dulu kan putra putrinya juga dari sini. Nah mungkin boleh tahu Bu posisinya sampai sekarang gimana tuh Anggi dengan Angga, sudah menjadi tentara juga nggak seperti Pak Untung begitu ya, Iya. atau jadi dokter atau jadi guru? Oh yang mungkin tadi boleh. katanya mau jadi film ya Film, dia? iya. Main film. Iya, iya. Sinematografi.
Kalau Anggi sekarang sudah kerja, dia sudah 4 tahun Puji ada Tuhan. di Kompas Gramedia ya, bagian organizational development, jadi yang mengembangkan talent di sana. Nah, senang dia sesuai dengan kuliahnya dia juga di psikologi. Mantap juga sih, udah 4 tahun. Nah, kalau Angga masih sama ya dengan ceritanya Pak Dimas, masih berjuang menyelesaikan skripsi. Semangat Angga. Semangat ya, Mas berjuang sama skripsi. Nah, Bu Moni ngomong-ngomong, kalau memang Angga kemudian Raka satu angkatan dengan putri saya yang pertama gitu ya. Jadi satu angkatan Dan semua Enda, ya ini iya, ya. satu angkatan gitu ya, cuman kan punya jalur masing-masing nih. Kalau putri saya memang sekarang udah kerja lah ya, ambil dikit kuliah begitu ya. Dia punya jalan masing-masing seperti itu ya. Salam ya buat Namanya malah saya nggak tahu namanya putrinya Pak Darman. Enda. Oh, Mbak Endah ya. Kalau di foto-foto ketika SD memang banyak itu bareng-bareng gitu, Angga kemudian. 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau Angga sekarang udah Ya, lagi skripsi. Oh, lagi Dia skripsi. sempat kerja, jadi agak keteteran kuliahnya, tapi sekarang skripsinya udah mulai lancar. ya. Oke. Nah, berhubungan dengan tadi profesi Pak Untung nih ya. Betul. Kan kita sebentar lagi mau peringati Hari Kebangkitan. Kebangkitan Nasional. Coba kita Tanggal tanya ya? dulu. Tanggal Nih, berapa nih? sama sobat-sobat Iya. ISR Gasu, ada yang tahu nggak? Coba tanggal berapa coba? Harkitnas. Kalau Iya. bulannya sih, Akhirnya kok bilang. kalau bulannya sih bulan Mei ya. Tapi Iya. tanggalnya coba Tanggalnya. tanggal berapa ya? Karena di bulan Mei itu ada dua peringatan Iya, sebenarnya ya. betul. Tanggal 1 tanggal 2 tanggal 2 itu Hari Pendidikan Nasional, Nasional. Hardiknas. Nah, ini yang Harkitnas ya, Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal berapa? Coba. Ibu Monik tahu nggak? Tahu dong, pasti. Coba. 20. Duh, tadinya saya mau nanyain ke Pak Untung. Pasti Pak Untung mah harus tahu dah pasti. It's okay. Betul ya. Jadi tanggal 20 itu sebagai kebangkitan nasional. Nah, sebenarnya kita mau mengangkat itu juga, Bu Monik. Iya. Dari kebangkitan ngapain sih? Apa sih kebangkitan Gitu ya. nasional itu ya? Dulu itu kenapa dikatakan kebangkitan nasional? Pak Untung bisa cerita, Pak Untung, kenapa tanggal 20 jadi Hari Kebangkitan Nasional? Jadi biar sobat-sobat ISR pada tahu gitu. Ini walaupun saya tentara tapi ilmunya cetek, kalau mau ilmu sejarahnya itu cetek. Tapi yang saya tahu dulu Hari Kebangkitan Nasional tuh pada saat kalau nggak salah Budi Utomo itu, ada organisasi Budi Utomo, dia mengundang para organisasi pemuda dari seluruh Indonesia, Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon, Yong semua kumpul di Jakarta. Yang pada saat itu nggak ada HP, ingat bayangkan saja. Jadi perjalanan dari Irian, dari Ambon, orangnya dari Ambon ke Sulawesi ke Jakarta, semuanya menggunakan kapal. Sehingga dia sudah direncana betul. Pada saat itu semua kumpul para Yong itu mengadakan kongres. Kongres di Jakarta. Setelah munculnya Hari Kebangkitan Nasional. Mohon dikoreksi kalau saya salah ini. Ya, betul. Salah Koreksi itu. lah, biar teman sobat-sobat ISR Gasu juga bisa mempelajari ini ya. Iya. Tapi mungkin bisa kita menggali ya. Kalau bangkit itu kan misalnya orang meninggal kemudian hidup lagi bangkit gitu ya. Atau ada yang jatuh berdiri lagi itu bangkit. Nah, dikaitkan dengan nasional nih, bangkitnya nasional itu sebenarnya gimana ya? Jadi kalau menurut saya nih, jadi pada saat itu memang keinginan berbuat para pemuda itu seperti terhambat. Ya. Seperti terhambat. Kan itu terjadi kan sebelum 45 itu. Tahun 45. Semuanya ingin mengeluarkan pendapatnya sendiri-sendiri, bagaimana. Nah, ini si organisasi Budi Utomo ini dia merangkum. Iya, betul. Mari kita bangkit, mari kita suarakan inspirasi kita, mari kita keluarkan ide kita dalam satu ikatan realisasi. Ya. Oke, mungkin jadi di situ Kira-kira begitulah. Bangkitnya itu mungkin semangatnya, pola pikirnya mungkin ya. Kita tahu kan dulu katanya kan saya belum lahir, di zaman perjuangan itu orang berjuang melawan penjajah itu di daerah masing-masing gitu ya. Nah, kalau daerahan namanya Budi Utomo itu bangkitnya itu Bu Wida, jadi dulunya masing-masing, kemudian di zaman Budi Utomo itu jadi bersatu. Mungkin itu dikatakan bangkit ya. Jadi tadinya terlena, tertidur dengan semangatnya di daerah masing-masing, saat itu menjadi kekuatan bersatu. Di situ mungkin bangkitnya Bu Wida ya.
Kayaknya kalau maknanya kebangkitan saat ini sekarang ini apa sih ya, kayaknya enak apa, karena kan kita lagi berjuang juga sama-sama, Betul. apalagi sekarang kan era globalisasi. Kemudian kita juga nggak hanya di Indonesia aja, malah kita banyaknya keluar gitu, dan anak-anak itu kan yang zaman sekarang apalagi memang harus istilahnya kuat dan tangguh menghadapi dunia yang saat ini, apalagi dunia digitalisasi. Itu tantangan kita terbesar itu gitu kan. Ya mungkin ada opini atau mungkin cerita gitu istilahnya, mungkin dari Bu Ida atau Pak Untung. Mungkin dari Bu Ida. Kalau saya kebetulan banget kan dari sejak Maret 2020 kita sedang pandemi. Betul. Tapi karena pemerintah kemarin juga udah bolehin mudik gitu ya, orang-orang juga udah boleh ngantor langsung datang. Menurut saya mungkin ini juga masih kebangkitan yang berikut ya. Betul. Sesudah di pandemi kita kayak dibodok untuk akrab dengan semua peralatan online, gadget gadget. Nah, tiba-tiba sekarang kita udah boleh ketemu langsung, di mana kita bisa hidup dengan lebih lengkap, dengan lebih kaya gitu ya. Secara teknologi kita paham, tapi secara interpersonal atau secara yang langsung juga kita masih tetap luas. Jadi nggak berat sebelah, nggak cuma main HP aja tapi ngobrolnya nggak bisa, atau cuma bisa ngobrol aja begitu dipegangin gadget bilangnya gaptek. Nah, bagaimana kebangkitan ini mengajak kita jadi person yang lebih atau pribadi yang lebih komplit kelihatannya ya. Iya, betul. Ya, mungkin kebangkitan itu juga perubahan ya Bu ya. Perubahan pasti tentunya perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik begitu ya. Mungkin juga dirasakan di, kalau Bu Ida tadi berbicara secara umum ya. Nah, mungkin kalau di sekolah bagaimana nih Bu Monik? Iya, kalau di sekolah sih kerasanya bangkitnya itu memang betul dari Bu Ida bilang, dari pandemi, dari yang anak-anak ke sekolah kan sebelum pandemi kan, istilahnya berinteraksi sama temennya. Nah, terus beralihlah ke online. Wah, nggak boleh ketemu sama orang, apalagi kalau anak-anak usia TK. Kebetulan saya ngajar di TK, jadi kerasa banget gitu. Dan perkembangan anak pun istilahnya memang agak menurun, karena memang justru di usia dini dan anak SD juga itu sama harus ketemu orang, interaksi, sedangkan sekarang harus di stop gitu kan. Kerasa banget istilahnya down-nya gitu. Nah, kemudian mulai lama-kelamaan mungkin ya kita sudah melewati selama 2 tahun ini ya, kerasa banget. Kemudian balik lagi mulai ke PTMT ya, mungkin betul. Pak Darman juga kerasa. Mungkin ya nggak tahu, mungkin orang tua yang lain juga ngerasain gitu, dari yang ketemu online sekarang ketemunya di langsung. Wah, memang sih memang kita tetap harus protokol jaga kesehatan, tetap itu mah harus diingat gitu kan, karena memang itu perubahan adaptasinya. Nah, bangkitnya itu istilahnya bangkit dari kita di rumah, istilahnya sekarang kita ketemu lagi di sekolah gitu, kita bangkit lagi istilahnya pembelajaran kita. Dan juga memang sejalan dengan pendidikan kita, istilahnya dengan Pak Nadiem juga kita berubah ke perubahan kurikulum. Memang perubahan yang besar-besaran sekali, memang dari pemikirannya pun istilahnya beliau juga bagus gitu istilahnya, untuk mengarahkannya istilahnya kita ke arah memang ke globalisasi sekarang gitu. Karena kita tidak bisa ya kayak dulu lagi, mungkin pengajarannya berbeda ya, zaman dulu sama zaman sekarang. Anak zaman dulu sama anak zaman sekarang beda. Zaman kita dulu sekolah sama anak zaman sekarang beda sekali gitu. Dan mereka banyak lebih terbuka gitu kan. Dan informasi itu masuk dengan secepatnya gitu. Cepet banget. Dulu kita ya sih cuma dari perpustakaan buku, sekarang udah tinggal buka Google aja langsung keluar, segala macam semua keluar, tinggal buka Google. Itu sebenarnya, tapi ya ada positif dan negatifnya. Cuma memang kita sebagai orang istilahnya yang lebih tua, sebagai orang tua, sebagai guru, pendidik istilahnya memang tetap harus mengontrol ya istilahnya. Ya istilahnya mengontrol tidak secara ininya, tapi lebih ke membimbing gitu. Mungkin ada pendapat lain mungkin dari Pak Darman gimana? Saya pikir mungkin juga kebetulan memang anak-anak di setiap jenjang sudah mulai PTM lagi kembali ya. Istilahnya itu mereka sudah memasuki masanya new normal begitu ya. Nah, ini juga mungkin satu boleh dikaitkan dengan kebangkitan ya, dimana ketika anak-anak harus belajar istilahnya BDR ya, belajar di rumah dengan berbagai keterbatasan, dan sekarang diberi kesempatan kembali untuk bersekolah tatap muka, bertemu dengan teman-temannya, walaupun masih ada prokes yang tetap dilakukan gitu ya, tidak semaksimal, tapi
saya kira merasa bangkit ya ketika keterbatasannya lebih banyak ketika di rumah, dan di sekolah sudah beberapa hal memang mereka rasakan, bertemu dengan teman-teman secara langsung, ketika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan atau ditanyakan dengan guru juga bisa langsung, ketika dijawab dengan WA dengan gitu, itu auranya berbeda begitu. Jadi dengan ngobrol langsung itu beda karena ada aliran hubungan antara murid dengan gurunya itu terbentang langsung ya. Kalau dengan jarak itu memang tetap lain begitu. Itu juga suatu kebangkitan. Lalu tadi yang disampaikan Bu Moni di dalam dunia pendidikan, mungkin zaman dulu Pak Untung ya ada kurikulum 75, ada kurikulum 8, ada CBSA segala macam gitu ya. Dan sekarang tadi yang disinggung-singgung itu kita mengenal adanya apa tuh Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar di mana anak-anak diberikan kebebasan gitu ya. Kalau dulu disekat-sekat berdasarkan gurunya begitu ya. Kamu harus begini, tetapi anak-anak sekarang boleh untuk bereksplor sesuai dengan kemampuan, bakat, minat mereka. Itu pengembangan dari CBSA dulu kita ya. Jadi betul, cara belajar siswa aktif Pak. Betul. Sekarang lebih terbuka kembali. Iya, jadi lebih ke holistik sekarang. Jadi menyatu. Jadi memang programnya itu istilahnya dari dari yang terpisah-pisah, kemudian istilahnya sekarang coba digabungkan gitu. Nantinya memang pola berpikirnya pun juga untuk menimbulkan kayak critical thinkingnya, kemudian berpikirnya itu ya tidak mungkin kayak zaman dulu istilahnya udah ada satu patok gitu, tapi sekarang apapun juga pendapat ya bebas gitu kan, bisa asal bisa dipertanggungjawabkan. Benar dan salah itu jadi summer ya, jadi abu-abu gitu kan. Kalau dari sudut pandang mana dulu kan? Dari sudut pandang mana, betul ya. Jadi saya jadi ingat begitu terkait dengan perubahan kita dari work from home menjadi work from kembali ke sekolah tatap muka. Perlu ada itu semacam pendampingan bagi guru termasuk juga bagi murid secara psikologi. Betul. Itu perlu itu. Karena kan yang selama 2 tahun kita terlena, guru terlena dengan memberikan pembelajaran online-nya, kemudian sekarang berubah menjadi tatap muka kembali, mungkin lupa 2 tahun sebelumnya sudah begitu, kita lupa. Mungkin nanti Bu Wida bisa memberikan guiding, pembinaan pada para khususnya di sini, guru di sini, termasuk murid-muridnya. Iya. Kan perlu secara mental, secara psikis, perlu bagaimana mengikuti pembelajaran yang dulu memang pernah dilaksanakan, tapi sekarang kembali ke situ kan ada sesuatu yang berubah ya Bu Wida ya. Kayaknya sekarang porsi kegembiraan ditambah ya, fun-nya ditambah ya, betul, dalam belajar itu. Jadi muatan ke ngejar kurikulumnya atau ngejar angka pencapaian itu enggak ya masih jadi mulai diletakkan lebih rendah. Yang penting adalah anak-anak senang di sekolah, anak-anak bisa mau mengoptimalkan potensinya. Betul. Berbeda banget sama zaman kita. Zaman kita dulu kan seperti one way traffic saja. Betul. Direct aja gitu kan. Sekarang traffic banyak kan 2 arah. Iya, jadi sekarang ngomong-ngomong gini, Bu Monik, Pak Untung, Ibu Wida, itu kan kita berbicara secara umum nih, kembali lagi ke kita nih, Selamat Riyadi nih, ISR Gatsu. Ini ada apa sih di ISR Gatsu ini? Kalau tadi saya bilang di istilah bahasa Sunda mah sabondoroyot. Sabondoroyot apa itu sabondoroyot? Sabondoroyot itu dari atas sampai bawah, dari turun-turunan, turun-temurun. Bangga dengan Selamat Riyadi sehingga bersekolah di sini ketika SD tentunya ya. Karena kita dulu memang TK, SD, SMP ya, minimal sampai SMP itu di Selamat Riyadi gitu ya. Setelah itu baru keluar. Lalu kemudian Ibu Wida juga ya, putra putrinya disekolahkan di sini. Padahal kalau saya lihat, saya sering juga lewat Bu Wida, di situ ada beberapa sekolah ya. Sekolah ada, bahkan di belakangnya ada sekolah gitu di kompleks sana, ada sekolah dasar. Saya pernah ada kegiatan di sana. Ternyata di belakang persis rumahnya Ibu Wida. Ya, artinya tidak terlalu jauh ya. Walaupun itu di portal, saya harus mengeliling ke sana itu Bu Wida. Sekolah apa bapaknya gitu. Tapi kenapa harus menyekolahkan di Selamat Riyadi gitu Bu Wida? Ini juga menarik juga ya. Ada apa? Atau mungkin dirasakan punya keunggulan? Kalau memang itu apa sih keunggulannya dari Selamat Riyadi itu? Gitu. Betul. Saya dan suami waktu itu memang berdiskusi karena pilihan sekolah buat kami cukup banyak ya dan terjangkau gitu ya dari sisi lokasi.
Lalu kalau buat kami ya berpikir jangka panjang, yang paling penting anak itu punya kaki yang kuat, tangguh ya. Mungkin ada anak yang memang kuat di akademis, tapi lemah di sosial. Anak saya mungkin bagus di sosial, tapi di akademis nggak pintar-pintar amat. Nah, saya ingin anak saya ditempatkan di satu wadah yang menghargai setiap anak dengan berbagai potensinya dan akhirnya mengembangkan potensi-potensi yang lain. Dan itu ada di Selamat Riyadi begitu? Dapat. Begitu ya. Jadi Anggi si pintar belajar untuk bergaul, berbagi. Angga si gaul belajar untuk lebih tertib, disiplin gitu ya. Ya akhirnya kan kebayang ya kalau mereka di sekolah misalnya sekolah yang hanya mementingkan satu aspek saja tanpa beratnya ke masa depan gitu. Nah kalau saya lihat mereka melangkah dengan dua kaki yang sama-sama ya kuat karena basic dari SD Selamat Riyadi dan sini bagus. Oke. Terima kasih Ibu Wida ya atas testimoninya bahwa berkesan. Ada sesuatu yang lebih dari yang didapatkan dari Selamat Riyadi. Nah, saya kembali lagi nih ke Pak Untung nih. Terlepas dari terlepas dari maminya dulu guru di sini. Artinya saya mau Bu Pak Untung mungkin bisa bercerita kesan apa sih kalau tadi berbicara keunggulan apa yang dirasakan terlepas dari dulu maminya mengajar di sini. Kemudian anaknya dia di sini juga. Nah sehingga diteruskan anaknya juga ya udahlah karena saya menemukan ini mendapatkan ini ya udah anak saya juga SD-nya Selamat Riyadi begitu ya. Kira-kira gimana Pak Untung? Jadi memang kami sekeluarga itu dari kakak saya yang besar pada kecil semuanya di Selamat Riyadi. Kan itu tidak menutup kemungkinan bahwa ibu saya memilih anak-anaknya sekolah di sini kan dengan berbagai pertimbangan. Yang saya baru tahu setelah saya mengikuti pelajaran di sini. Sehingga dulu waktu kelas 1 sampai kelas 4 ibu saya kan wali kelas, salah satu wali kelas di sini kelas 4. Saya kelas 1 memang termasuk SD ini saya termasuk anak yang marginal, artinya tidak banyak komunikasi sama teman-teman, kurang gaul, malah saya lebih banyak gaul dengan yang perempuan-perempuan, anak-anak perempuan. Jika sama laki-laki kurang banyak. Sehingga kalau anak-anak sama saya dulu terkenal nakal-nakal, sering berantem itu saya bukan di yang kelompok itu, gitu kan? Ya sesekali pernah, tapi tidak seperti itu. Didikan yang paling sangat mendasar saya terima itu pada saat TK itu betul-betul saya menerima yang saya rasakan pada saat saya ingat sampai sekarang. Guru SD, guru TK saya itu susah itu. Tiap minggu dia memeriksa kuku. Tiap minggu. Dan ada ya pada saat itu memang agak kasar, tapi dulu memang tidak dilihat seperti kasar kita. Dia membawa garis kayu. Kalau yang panjang dipukul. Tok tok tok. Nah itu membekas. Jadi setiap hari Minggu saya minta potong kuku. Itu salah satu titik. Kemudian menginjak ke kelas 4 yang kebetulan saya masuk ke diwali-kelasi oleh ibu saya sendiri. Itu ibu saya sendiri memang beliau tegas sekali, tidak membedakan kamu anak saya, kamu anak dan murid gitu kan. Antara anak dan murid tidak dibedakan. Jadi kalau kamu nakal dihukum. Ditambahi hukumannya itu kamu nggak dapat uang besok. Dapat uang saku dulu, dapat uang saku saya itu sehari 25 perak. Jadi kalau saya berbuat kesalahan pada saat itu besoknya saya tidak dapat uang 25 perak itu. Nah itu salah satu ketegasan yang saya terima. Kemudian beranjak kepada yang saya ingat betul, mungkin peristiwa ini juga diingat oleh teman-teman saya satu angkatan. Pada saat itu kelas 5 kalau saya tidak salah, kami sekelas ini tidak ada guru, kami buat keributan sehingga guru dari sebelah datang. Siapa nih sedang aja Pak Anu? Masih ingat nggak itu Bapak? Masih ingat namanya. Maksudnya ibu gurunya atau bapak gurunya? Pak Yakin dulu. Pak Yakin ya. Yakin. Ya. Pak Yakin dulu ngasih hukuman ke seluruh kelas. Hukumannya apa? Kamu menulis 1000 kali. Ingat saya katakan, saya tidak akan membuat ribut di kelas lagi. 1000 kali. Di buku ya? Di buku. Jadi dilakukan. Jadi bisa tidak boleh diisi pada saat jam pelajaran. Jadi anak-anak datang jam 6,
setengah 7 sudah datang ngisi itu. Jadi perlombaan hari ini. Wah, saya sudah sekian ratus itu. Istirahat. Nah, Jam istirahat maaf untuk saya motong ya. sekali. Ketika disuruh menulis 1000 kali itu apa yang terkesan? Apakah itu saya merasa wah gurunya bagaimana gitu atau bagaimana gitu? Dari ketika Pak Untung melakukan sendiri menulis 1000 Karena kali. saya merasa pada saat itu tidak jengkel, tidak marah. Kenapa? Karena saya merasakan semua. Jadi kita berat bersama gitu kan. Wah, malah jadi semacam guyonan, cepet-cepetan nulis gitu kan. Kamu sampai berapa sekarang? Jadi tidak ada pikiran pada saat itu bahwa ini hukuman begitu ya. yang menyesalkan atau yang membuat kita jengkel. Tidak ada. Karena kami sudah merasakan semua. Nah, itu mungkin juga buat saya pribadi, ini salah satu hal untuk mendisiplinkan perorangan. Jadi jiwa korsa dibangun. Salah satu titik jiwa korsa di situ. Dan saya rasakan pada saat saya sementara. Pada saat itu pendidikan, satu orang berbuat salah, kita semua satu peleton dihukum. Nah, itu mungkin para ibu bisa menilai itu apakah itu positif atau negatif. Ya mungkin dari satu sisi dia bisa positif, satu sisi lain dia bisa negatif. Dari metode pendidikan yang kita terima. Itu yang saya rasakan sekali di situ. Mengapa akhirnya 2 anak saya sekolahkan di sini. Disiplinnya dan mungkin alasan keberapanya dekat. Alasan keberapanya dekat. Ya, pengawasan kita karena waktu itu saya kerja di Jakarta, istri saya tinggal di sini. Ya, akhirnya anak-anak saya sekolahkan di situ. Itu kira-kira pada Bu. Ya, baik, mungkin kalau bisa kita dengar dari disiplin dan ketegasan yang mulai berkesan di Pak Untung ya. Terlepas dari bahwa maminya dulu mengajar di sini. Nah, kalau dari Ibu Wida sendiri gimana Bu Wida? Ya, saya terkesannya sama ini ya, suasana dialogis yang memang terbangun dari guru ke orang tua dan guru ke anak-anak. Itu jadi anak-anak juga terbiasa untuk mengkomunikasikan apa yang ingin dia sampaikan. Menurut saya itu kan kunci kesuksesan juga ya. Sepintar-pintarnya anak kalau ngomongnya nggak jelas kan sama aja, nggak bakal jadi apa gitu. Nah, di Slamet Riyadi itu demokratis suasananya, guru juga cepat menyampaikan apa yang perlu dibenahi oleh kami orang tua, dan satu lagi akhirnya anak juga diberi kesempatan untuk bersuara. Itu yang bikin mereka sama satu lagi Bu, ini komunikasi antara orang tua dengan guru itu sangat intens, sangat nyaman. Jika kadang-kadang kita dipanggil itu bukan sesuatu hal menjengkelkan buat para orang tua, itu satu yang baik. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana sih perkembangan anak secara umum, baik secara khusus nanti kalau kita berkonsultasi secara perorangan itu bisa tahu perkembangan anak sampai di mana. Itu juga salah satu nilai pokok. Termasuk juga ada satu tim yang waktu itu Bu Wida aktif, termasuk istri saya aktif di situ juga, tim pemerhati sekolah. Itu salah satu hal yang mendukung. Mungkin Pak Petrus atau Pak Darman merasakan sendiri bagaimana Bu Nanu kerja banting tulang, putar-putar ke sana sini. Kalau tanpa tim pemerhati membantu, pembangunan saya yakin tidak. Betul. Iya, betul Pak. Jadi itu kami merasakan karena memang perjuangannya di saat itu tahun 2005 itu Pak. Ya, 2005, 2006, 2007. Ya, oke. Kira-kira gitu. Nah, baik. Terima kasih nih Pak Untung, Bu Wida sudah bercerita banyak ya. Ini lebih ke menceritakan putra-putrinya alumni dari sini, lalu Pak Untung juga bercerita sebagai alumni dari sini. Lalu nih satu lagi nih Bu Monik ya, berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional tadi, mungkin ada pesan buat sobat-sobat ISR Gatsu nih, terutama dari Pak Untung yang alumni dan Ibu Wida sebagai orang tua alumni, ada pesan untuk sobat-sobat ISR Gatsu di mana saja tentunya. Di saja. Dari Ibu Wida dulu. Mau nyontek ya. Ambil clue-nya aja saya. Ya, bersyukur Indonesia itu punya Hari Kebangkitan Nasional karena seperti diingatkan, kita sering jatuh, tapi kita diajak untuk bangun lagi ya. Jadi untuk sobat ISR 1 barangkali sekarang kita lagi jatuh karena apa? Nggak tahu juga ya, usaha kita sedang jatuh kah atau anak-anak kita sedang bermasalah. Ya nggak apa-apa. Yang penting mah bangkit lagi. Jatuh 7 kali nggak apa-apa. Yang penting bangkitnya lebih dari 7 kali gitu ya. Jadi Tuhan Yesus juga
jatuh ya, kemudian bangkit lagi ya. Oke. Ya betul. Ya, itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Bu Ida. Dari Pak Untung? Ya, secara garis besar mungkin sama seperti itu, hanya kita jangan lupa pada saat kadang-kadang kita ingat Tuhan itu pada saat kita jatuh. Tidak pernah pada saat kita sedang senang, kita bahagia ingat pada Tuhan. Jadi saya punya prinsip waktu itu ya, mungkin sekarang saya jalani juga. Jalani, nikmati dan syukuri dimanapun kita bertugas, dimanapun kita berada. Itu yang membuat kita walaupun dalam kondisi jatuh, kita akan berusaha untuk bangun. Itu yang saya rasakan sampai sekarang. Jadi jangan lupa, semua itu kalau tidak ada uluran tangan Tuhan, tidak akan. Jadi para sobat ISR Gatsu, ingat, tidak pada saat kita jatuh saja ingat Tuhan, tapi pada saat kita sedang berdiri, kita sedang jaya, kita sedang senang, ingat pada Tuhan. Wah, Karena Dia yang banget memberi. ini dari Pak Untung religius ya. Itu kira-kira. Oke. Itu sobat-sobat ISR Gatsu, tentunya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Untung sama Bu Ida memang betul juga pesan yang diterima, dan tentunya bukan hanya diterima tapi juga menjadi apa ya, menjadi modal untuk sobat-sobat ISR Gatsu untuk menjalani kehidupan begitu ya. Betul, soalnya Itu Bu Moni, gak kerasa ya, kita sudah berapa jam nih kita ngobrol-ngobrol. kayaknya Nggak kerasa kita kalau ngobrol berapa begini jam nih. ya? Betul. Tapi memang jadi saya belajar juga dari tadi Betul. Bu Ida, dari Pak Untung, Pak Darman Ya. juga gitu. Jadi memang meskipun kita jatuh, gagal, istilahnya itu Nah. bukan adalah istilahnya jadi apa ya? Ya. Istilahnya jadi kita rendah diri atau Ya. jadi Oh, betul. bete gitu kan istilahnya. Tapi kita ya itu harus bangkit. Karena dari kegagalan itu adalah pengalaman yang berharga biar lebih maju lagi ke depan. Iya. Luar biasa. Udah jadi calon psikolog nanti. Saya belajar dari Bu Ida. Iya betul sebenarnya. Ya. Betul saya teman-teman sobat ISR Gatsu, terima kasih sekali ya untuk kedatangan Pak Untung, Bu Ida, Betul. terus kita juga ya Pak Ya. Dharma sama saya juga di sini berterima kasih sekali setelah menemani kita sepanjang hari ini untuk mendengarkan suara-suara kita ya yang merdu gitu ya, cerita-cerita kita, Betul. nostalgia. Mungkin suatu saat kita bisa undang lagi ya istilahnya Kita bisa dengan- undang lagi. dengan Oh. tema-tema yang beda ya. Dan saya yakin kalau melihat pertemuan sekarang ini, satu saat kita bisa bertemu lagi. Kalau tadi sih nggak sengaja, Pak Untung ada di situ, kita ajak ke sini begitu ya. Iya. Nanti kalau di WA ataupun diundang sama kami dari sekolah untuk ngobrol-ngobrol bareng seperti ini, mudah-mudahan Saya bersedia. ada waktu. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Untung ya. Bu Ida, sekali Siap, lagi siap. kami dari sekolah mengucapkan terima kasih juga atas testimoninya yang jelas-jelas sangat berharga bagi kami dan juga bagi sobat-sobat ISR Gatsu tentunya di mana saja berada ya. Baik, sobat-sobat ISR Gatsu, demikian tadi bincang-bincang kita, tentunya bermakna bagi sobat-sobat semua. Mari kita mencoba untuk bangkit. Bangkit itu dari sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Ketika jatuh, kita bangkit lagi. Ketika gagal, tentunya sobat-sobat pernah mengalami seperti itu di dalam belajar. Mungkin satu saat jatuh ya, misalnya nilainya jadi jelek, kemudian jangan putus asa ya. Mari kita bangkit kembali seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Untung dan Bu Ida. Iya. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Terima Semoga kasih. kita nanti akan bertemu lagi di topik yang Lain. berbeda tentunya ya. Terima Oke, kasih. semoga sobat ISR semua Ya. misalnya jadi lebih tangguh lagi ya. Oke. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa sobat ISR Gatsu.